Introducing the outstanding adventure sports bike for true explorers. New CB150X, born to explore. Halo, salam kenal dan selamat datang di channel MUZ. Pada tahun ini kita kedatangan motor baru lagi nih. Kali ini motor yang datang lumayan wow karena baru pertama kali ini di Indonesia ada motor dengan kapasitas 150 cc tapi sudah mengusung model motor adventure touring. Ya, ini adalah Honda CB150X, adik dari Honda CB500X yang sudah dipasarkan sebelumnya. Buat yang belum tahu tentang CB500X, motor ini adalah moge dari Honda dengan kapasitas 500 cc yang juga mengusung model Adventure Touring. Mesinnya menggunakan mesin yang sama dengan Honda CB500F, tapi kita tidak akan membahas motor ini terlalu jauh karena yang akan kita bahas kali ini adalah CB150X. Nah, dari tampilannya motor ini terlihat mirip banget ya dengan CB500X, terutama pada bagian depan sampai tengah. Jujur saja, menurut saya motor ini kelihatan keren banget, apalagi di Indonesia motor ini menjadi yang pertama dan satu-satunya motor pabrikan yang mengusung model Adventure Touring di kelas 150 cc. Ya, otomatis motor ini tidak punya saingan ya. Lanjut ke fitur-fitur yang ada pada motor ini. Setelah mengumpulkan beberapa informasi, akhirnya kami mendapatkan ada beberapa fitur yang terpasang. Yang pertama yaitu pemakaian suspensi USD atau upside down pada shock depan. Shock depan ini diambil dari CB150R terbaru. Seperti yang kita tahu untuk CB150R terbaru yang diluncurkan kemarin sudah menggunakan suspensi USD. Perbedaannya ada pada ukuran travel CB150X yang lebih panjang 30 mm jika dibandingkan dengan CB150R. Efeknya motor ini jadi terlihat lebih tinggi jika dibandingkan dengan CB150R. Untuk yang kedua yaitu adanya windshield atau windscreen atau windscreen pada bagian depan CB150X. Adanya windshield ini berfungsi untuk menghalau angin saat kita touring. Jadi angin tidak akan langsung masuk mengenai badan. Efeknya badan kita tidak akan mudah untuk masuk angin walaupun menempuh perjalanan yang cukup jauh. Yang ketiga yaitu adanya temper handlebar atau yang biasa kita sebut dengan stang baplang atau stang fatbar. Ukurannya pun cukup lumayan panjang jika dibandingkan dengan stang pada motor naked 150 cc seperti CB150R. Namun belum ada informasi untuk panjang dari stang tersebut, apakah sama panjangnya dengan stang fatbar yang dijual di pasaran atau lebih pendek dari itu. Yang jelas jika panjangnya sama atau lebih panjang dari stang fatbar yang ada di pasaran akan menyulitkan pengendara untuk menyalip di kemacetan. Yang keempat yaitu adanya Adventure Style Underpole. Cukup keren ya secara tampilan, membuat
tampilan mesin terkesan lebih besar dan terlindungi. Namun karena masih terbuat dari bahan plastik, masih ada kemungkinan akan pecah saat menabrak batu atau jalanan yang tidak rata. Mungkin masih belum cocok ya untuk adventure, apalagi jika sudah memasuki jalanan yang sangat buruk. Yang kelima yaitu adanya all LED lighting system. Ya, seperti yang kita tahu untuk motor-motor terbaru sekarang kan sudah memakai lampu LED ya. Jadi wajar saja jika motor ini sudah LED. Tampilan lampu depan yang menyerupai lampu CB500X menambah kesan keren pada motor ini seperti Moge. Yang keenam yaitu adanya full digital panel meter. Sekali lagi ini sudah wajar jika motor baru ini sudah menggunakan speedometer digital seperti pada CB150R. Namun selain bentuknya, ada juga perbedaan pada speedometer ini jika dibandingkan dengan milik CB150R, yaitu adanya fitur tampilan posisi gear pada motor. Lalu adanya konsumsi BBM rata-rata A dan B dan konsumsi BBM instan. Jadi terkesan lebih lengkap ya, makin cocok dijadikan untuk motor touring. Selain beberapa fitur di atas, ada juga perbedaan motor ini dengan Honda 150R, yaitu pada bagian jok pada motor ini terdapat busa tambahan untuk membuat bagian belakang jok pada motor ini lebih tinggi, sehingga pengemudi akan merasakan sensasi seperti ada penahan pada bagian belakangnya. Motor ini juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan CB150R. Terlebih untuk tinggi jok motornya yang akan terasa perbedaannya saat dinaiki. Jika pada CB150R tinggi joknya adalah 795, maka pada motor ini setinggi 817 mm. Selain itu, saat membeli motor ini dengan tujuan touring, Anda tidak perlu menambahkan riser atau peninggi stang pada motor ini karena pada dudukan stangnya sudah didesain tinggi menyerupai dudukan stang pada Kawasaki KLX Bigfoot atau BF. Pada bagian belakang mungkin agak disayangkan ya karena bentuknya masih menyerupai CB150R tanpa adanya tambahan behel untuk memasang box motor seperti yang terdapat pada Kawasaki Versys 250. Jadi untuk kalian yang mau touring harus modif dikit lagi nih pada bagian belakang. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian spesifikasi mesin. Kalau boleh jujur sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan pada motor ini jika dibandingkan dengan CB150R. Kami akan coba jelaskan perbedaannya saja, oke? Pada bagian mesin, Honda mendesain motor ini agar memiliki performa dan akselerasi yang lebih baik di RPM rendah, berbeda dengan CB150R yang memiliki performa dan akselerasi yang baik pada RPM tengah. Desain mesin ini bertujuan agar motor ini lebih enak digunakan di jalanan menanjak. Bagi kalian yang belum tahu, CB150R memiliki kekurangan, yaitu saat digunakan menanjak dibutuhkan RPM yang lebih banyak hanya untuk menanjak, sehingga pengendara harus menarik gas dengan cukup dalam untuk menjaga RPM agar tidak turun. Akibatnya pengendara sering mengeluh pegal di pergelangan tangan saat berkendara di tanjakan dengan waktu yang cukup lama. Perbedaan yang saya jelaskan pada mesin tersebut juga dijelaskan oleh pihak Honda sendiri saat meresmikan motor ini. Namun sayangnya kami belum mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang kenapa motor ini mempunyai performa yang lebih baik di RPM rendah jika dibandingkan dengan Honda CB150R. Saat mencoba mengumpulkan informasi tentang mesin pada motor ini, kami hanya mendapatkan spesifikasi yang sebenarnya tidak ada perbedaan jika dibandingkan dengan CB150R. Intinya mesin pada motor ini dan CB150R itu sama, begitulah kira-kira. Ya, mungkin ini saja informasi yang bisa kami share untuk kalian. Mungkin masih kurang banyak ya karena motor ini juga masih baru.
Buat kalian yang punya pertanyaan tambahan maupun sanggahan bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini kalau kalian suka. Share video ini ke teman-teman kalian agar mereka menjadi update seperti kalian. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.